الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أشرف المرسلين, and all of the administration of the masjid and all of you for coming. Bismillah, alhamdulillah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan juga terima kasih kepada pengurus masjid untuk kesempatan bisa hadir di tempat ini. The subject for today is something very interesting, which is the splitting of the moon in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Topik pada malam hari ini adalah topik yang sangat menarik, yaitu membelah bulan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For the sake of time, I can't get into great details. Demi terbatasnya waktu, saya akan sedikit memberikan detailnya. But we have a video online. If you put Uthman ibn Farooq moon splitting in search for YouTube, then in the video I scan all the pages of the books and give the references. Di dalam video tersebut saya memperlihatkan bukti-bukti dan dokumen mengenai Nabi Muhammad SAW membelah bulan. We as Muslims, we believe in the Quran. Kita sebagai Muslim, kita beriman pada Quran. And in Surah Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala has told us the moon split. Dan di dalam Surah Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman bahwa bulan telah terbelah. And in the Sahih Hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we know the moon split and came together in one night. Dan di dalam hadis sahih kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah membelah bulan dan mengembalikannya seperti sedia kala. So we believe in this. Maka kita beriman. Because in the Quran, di dalam Quran and Sunnah. Dan Sunnah. But as a da'wah, namun sebagai dakwah to kuffar, kepada kaum kufar, we prove this miracle. Kita membuktikan mukjizat ini with the scientific method. Melalui metode ilmu pengetahuan. So the first question, maka pertanyaan yang pertama, is if the moon split, jika bulan itu terbelah and came together, dan kembali seperti semula, is there any sign, apakah ada ilmu pengetahuan secara ilmiah, that NASA, seperti NASA, or scientists, atau ilmuwan-ilmuwan, have found of this? Menemukan bukti-buktinya. According to NASA, menurut NASA, there is a line of cracks, ada semacam garis atau retakan, that goes across the moon, yang melintang di bulan. And there are two faces of the moon, dan ada dua sisi daripada bulan, that have some differences, yang berbeda. Now, why is that? Mengapa? There are many theories, banyak teori, and NASA does not prove or disprove them. Dan NASA tidak membuktikan atau membuktikan. But one of the theories, tetapi salah satu teorinya, is that there was a time bahwa di suatu masa when these parts were two, kedua bagian ini pernah terpisah, and they came together, dan mereka kembali menyatu, causing the cracks, menyebabkan terlihat retakan, and the distinct sides of the moon, dan terlihat bagian yang berbeda daripada bulan tersebut. Now NASA does not say this happened in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. NASA tidak menyebutkan bahwa hal itu terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW hidup. That's not their job. Itu bukan tugas mereka. They just observe, mereka hanya mengamati, and report, dan melaporkan. But they do say, tetapi mereka mengatakan, that there is indication, bahwa ada indikasi, that the moon was two pieces, bulan pernah menjadi dua bagian yang terpisah, and came together, dan kembali menyatu. And there are other moons, dan ada bulan lain, like in Saturn and Uranus, seperti di planet Saturnus dan Uranus, which also have come together, yang juga pernah terbelah dan menyatu kembali. So scientifically, this is possible. Jadi secara ilmiah itu memungkinkan. So now we go to evidence. Sekarang kita melihat bukti-bukti. When we look at history, ketika kita membaca sejarah, who here has heard of Alexander the Great? Siapa di sini yang pernah mendengar Alexander Agung? Raise your hand. You never heard of Alexander? No? Okay, then raise your hand.
If you don't raise your hand and you've heard of it, then I'll call on you. Huh? What did Alexander do? Apa yang dilakukan Alexander Agung At a very young age, pada usia yang sangat muda? he conquered large parts of the world Dia melakukan banyak wilayah di dunia. extraordinarily, in an amazing way. Ya, dengan cara yang luar biasa. We believe this, right? Kita mempercayai itu kan? It's in the history books. Itu ada di dalam buku sejarah. But who saw this? Tapi siapa yang melihatnya? Did you see it? Apakah kamu melihatnya? So why do you believe it? Mengapa kamu mempercayainya? Why do you believe it? Kenapa percaya? Karena Because history books say it. Who wrote the history book? siapa yang menulis buku sejarah? Who? Name them. Siapa Person. orangnya? We don't know. Kita tidak tahu. Just because it's in a book, we believe it. Hanya karena ada di dalam buku kita percaya. Even though it's an amazing, extraordinary thing. Meskipun itu adalah hal-hal yang luar biasa. But regarding the splitting of the moon, Tetapi mengenai bulan terbelah, not only is it in the books of history, tidak hanya ada di dalam buku sejarah like At-Tabari, Ibn Kathir, seperti di buku Tabari dan Ibn Sa'ad, Ibn Ishaq, di Ishaq, but we know the evidence from first-hand reports. tetapi kita mempunyai bukti dari pihak pertama. For example, Contohnya, if you ask me who saw the splitting of the moon, jika Anda bertanya kepada saya, siapa yang melihat bulan pernah terbelah? I can give you the names. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, many Sahaba, I can give you their names. Unlike with history that you believe in, you cannot tell me what is the names of the first-hand reporters. Jadi sahabat-sahabat banyak yang melihat, menyaksikannya, tidak seperti di dalam buku sejarah yang kita tidak tahu siapa yang menulisnya. They tell us Julius Caesar conquered this, Mereka mengatakan Julius Caesar menaklukkan daerah ini and Cleopatra did this, dan Cleopatra melakukan ini, but they never tell us who saw them, tapi mereka tidak pernah menyebutkan siapa yang melihatnya, how many people saw them, berapa banyak orang yang melihatnya, how was their memory, bagaimana ingatan mereka, how was their moral character, their bagaimana moral karakternya India, yang pergi ke India, including the Dutch, termasuk juga and the British. dan juga Inggris. They reported this, Mereka melaporkan ini, that in India they had this history. bahwa di India terdapat sejarah seperti itu. Now they don't have the Sanad, Mereka and they have some contradictions between their reports, memang sedikit ada kontradiksi di antara laporan-laporan itu, but it is such well-accepted history tetapi itu secara umum diterima dalam sejarah that there is a masjid that was built by that king, bahwa ada sebuah masjid yang dibangun oleh raja tersebut and it's still there. dan masih ada di sana. And this king, Dan raja ini when the Muslims came to India ketika Muslim datang ke India in the time of Malik ibn Dinar, pada masa Malik ibn Dinar, this king became Muslim raja ini menjadi Muslim because he said, I saw the splitting of the moon. karena dia melihat bulan terbelah. And when they told him this happened as a miracle of the Prophet ﷺ, Dan ketika sahabat menceritakan hal tersebut adalah mukjizat daripada Rasulullah, he accepted Islam dia langsung menerima Islam and he built a masjid. dan dia membangun masjid. And this is so well known in India Ini sangat diketahui secara umum di India, that the Prime Minister of India, bahkan oleh Perdana Menteri India, his name is Modi, namanya Modi, was an enemy of Islam yang seorang musuh Islam from the extremist Hindu party, dari bagian Hindu ekstremis BJP. BJP. Even he admits to this. Bahkan dia pun mengakui ini. And he had a small gold model made, a model of the masjid, Dia punya miniatur masjid dari emas as a gift for the king of Saudi Arabia. sebagai hadiah kepada Raja Arab Saudi, And he tweeted on Twitter dan dia mengatakan dalam Twitternya that this is the masjid that was built bahwa ini adalah masjid yang dibangun by the king in India oleh seorang raja di India who saw the splitting of the yang moon. melihat bulan terbelah. So even the enemies of Islam, Jadi bahkan musuh Islam, they admit mereka mengakui that people in India, bahwa rakyat di India they saw the splitting of the moon mereka melihat bulan terbelah and coming back together. dan kembali menyatu. So this is something proven
with more evidence than any other history book. Jadi ini adalah sebuah bukti di dalam buku sejarah. And we know that the ahadith about this are mutawatir. There are many. Dan kita mengetahui bahwa hadis mengenai ini itu mutawatir, banyak yang mengetahui. And they are in Sahih al-Bukhari Dan ada di dalam Sahih Bukhari and the Sahih of Imam Muslim. dan ada di dalam Sahih Imam Muslim. So this is a clear miracle. Jadi ini sebuah mukjizat yang jelas, A miracle that is documented in Quran, sebuah mukjizat yang terdokumentasi di dalam Quran, in hadith, di dalam hadis, in the Muslim history books, in the books of Muslim di history, dalam buku-buku sejarah umat Islam, and even by the kuffar dan bahkan oleh kaum kufar, in different regional areas. bahkan di dalam area atau bagian dunia yang lain. So now we challenge the kuffar Maka kita sekarang menantang kaum kufar to tell us how can a man, untuk membuktikan bagaimana seorang laki-laki, unless he's a prophet, kecuali kalau dia bukan nabi, split the moon membelah bulan and bring it together. dan menyatukan kembali. Imagine Bayangkan if today you go out at night jika sekarang kita keluar pada malam hari ini and with all your scientists, dengan semua ilmuwan kita, NASA and Russia and everybody together, NASA, Rusia dan semuanya bersama-sama, they cannot split the moon mereka tidak bisa membelah bulan and bring it together. dan menyatukan kembali. This is a miracle, Ini adalah mukjizat and it's in the Quran. dan ada di dalam Quran. And the mushrikeen of Mecca never challenged this. Dan kaum musyrikin di Mekah tidak pernah menentangnya. When the Prophet ﷺ went to Medina Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, and Surah Qamar was read, Surah Qamar, nah di dalam surat Qamar, if the mushrikeen didn't see this, jika kaum musyrikin tidak melihat ini, they would have challenged it, mereka pasti akan membantahnya that this never happened. bahwa itu tidak pernah terjadi. But they all admitted this happened. Tetapi mereka mengakui bahwa itu terjadi. Even the ones that died on kufr, Bahkan mereka yang mati dalam keadaan kufur, like Walid ibn Mughira, seperti Walid ibn Mughira, bin Muhairah, Abu Jahl, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Lahab, they reported seeing this. mereka melaporkan bahwa mereka melihatnya. And some of the enemies of Islam, Dan beberapa musuh Islam like Abu Sufyan, seperti Abu Sufyan became Muslim menjadi muslim and became Sahaba, dan menjadi sahabat, and they reported this. dan mereka juga melaporkannya. And the Sahaba Dan sahabat-sahabat that were their eyewitnesses, yang menjadi saksi mata langsung, they reported this. mereka juga melaporkannya. So we say this is an evidence. Jadi kita katakan ini adalah sebagai bukti. Christians tell us Para ahli di dalam Kristen, about the miracles of Jesus. mereka juga mengklaim ada mukjizat daripada Yesus. And we believe what's in the Quran Dan kita percaya apa yang di dalam Quran and Hadith. dan hadis. But if you ask them, Tetapi kalau kita bertanya kepada mereka, bring your evidence bawakan buktinya scientifically, secara ilmiah, who was the first hand report, siapa yang menceritakan paling awal, what is the chain, dengan rantai sanad, they don't have it. mereka tidak akan punya. Jews tell us Orang Yahudi mengatakan about the miracles of Musa alayhi salam. tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. And whatever is in the Quran and Hadith, we believe. Dan setiap bukti yang ada di dalam Quran kita percaya. But if you ask them, Tetapi kalau kita bertanya kepada orang Yahudi, what is the names siapakah nama of the first hand report, orang pertama yang melaporkan, and where is their chain, di mana rantai sanadnya, they don't have it. mereka tidak punya. So we say Maka kita katakan that the miracles of the Prophet alayhi salatu wasalam bahwa mukjizat Rasulullah SAW are proven adalah terbukti, sudah terbukti with greater evidences dengan bukti-bukti yang lebih valid than what the Christians and Jews claim, dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang Kristen dan Yahudi, and greater accuracy dan dengan lebih akurat than what the history books tell us. dibandingkan dengan apa yang dikatakan buku-buku sejarah.
So this is something we should use first for our own iman, Maka inilah yang harus kita gunakan pertama kali untuk iman kita, to increase our iman, untuk meningkatkan iman kita, and in our da'wah dan di dalam dakwah kita to the non-Muslims, kepada non-muslim, to show the evidences untuk menunjukkan bukti-bukti of the truthfulness of Islam. daripada kebenaran Islam. Once again, for more details, you can watch the video. Jika Bapak Ibu menginginkan untuk mendapatkan detail lagi, bisa dicek di video kami. But this is what I wanted to share with my brothers and sisters in Islam. Tetapi ini yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara dalam Islam. And I will open up for questions and answers now. Ya, sekarang waktunya bertanya jawab. You as Muslim scholars, when we know that now we have a best-selling writer, Ellen White. She wrote Spinning the Moon and she said that this is only fiction. I think this one's very dangerous for our children who do not know about Sunnah Rasul. Thank you. The first thing is, as Muslims, we should challenge that. Okay? If they say this is fiction, then we give them evidence. And we ask them for the history that they teach us. Right? They teach us. Oh, go ahead. Sorry. Jadi kalau memang ada yang menulis seperti itu, kita tanyakan dan kita berikan bukti-buktinya. Tanpa bukti-bukti, kita juga tidak perlu banyak bicara gitu. But the problem is the book here is best-selling. It means that it was read by many children. And for Muslim people, this one very dangerous. Jadi yang dimaksud Bapak ini tadi adalah bahwa buku yang ditulis oleh Karen White ya Pak ya, itu sudah banyak terjual di Indonesia dan dibaca oleh anak-anak kita, dan itu Bapak bilang cukup berbahaya gitu ya. So the first thing is, we need to provide the evidences Hal pertama kali kita harus bisa memberikan bukti-buktinya and share it with the people dan membagikan kepada orang-orang and educate our children dan mendidik anak-anak kita. about what is correct. What is correct. Oh, yang mana yang benar. As I mentioned, we have a video. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kita punya videonya, You can translate it into your language bisa diterjemahkan ke bahasa Anda and share it with the people dan bagikan kepada orang-orang, and make a campaign lalu buat kampanye atau seperti promosi, that everybody shares this dan bahkan jika semua orang membagikannya to refute the lies. untuk menangkal tuduhan-tuduhan. And I challenge Dan saya menantang whoever Karen White is, siapapun itu Karen White, I'm live on the internet, saya selalu online di internet that I'm willing to present the evidences dan saya bersedia memberikan bukti-buktinya and let her bring her evidence, dan biarkan dia memberikan bukti-buktinya and the truth will be clear for all. dan kebenaran akan terlihat untuk semuanya. The books being sold or not sold, this is between your legal matter. Bukunya terjual atau tidak terjual itu hanya hubungan dengan masalah hukum. I don't want to interfere in that. Saya tidak mau terlibat atau masuk dalam hal itu, But my advice is tapi saran saya adalah to share the knowledge, untuk membagikan pengetahuan, share the truth, membagikan kebenaran, educate the children. didik anak-anak kita. Those that are teachers, Ada banyak guru-guru, teach the children in school the right new. ajarkan kepada murid-murid di sekolah, And we have the evidences dan kita punya bukti-buktinya from the Quran, dari Quran, from the Hadith, dari hadis, from the history books, dari buku sejarah, from first-hand reports, dari saksi mata pertama, that we can prove it bahwa kita bisa membuktikannya to a greater degree kepada tingkatan yang lebih tinggi than what's in their history books. dan apa yang ada dalam buku sejarah. For example, we hear about the 7 wonders of the ancient world. Seperti contohnya kita mengetahui ada 7 keajaiban dunia yang diakui. Most of them are finished, Kebanyakan dari mereka sudah hilang, except for the pyramids. kecuali piramid. Most of the other ones, there's no sign of them. There's no sign left of them. Oh, kebanyakan dari mereka sudah tidak ada tanda-tandanya. But they tell us this is true history. Tetapi mereka bilang bahwa itu benar di dalam sejarah. So then we should ask them,
Kita bisa bertanya kepada mereka, where is your evidence? di mana bukti-buktinya? And if we give you more evidence, Dan kalau kita memberikan lebih banyak bukti, then how come we're fiction bagaimana mungkin kita disebut fiksi with more scientific and historic evidence dengan lebih banyak bukti daripada ilmiah dan sejarah than what you teach us in your history books? daripada yang diajarkan di dalam buku sejarah. As Muslims, we have to take a stand Maka sebagai muslim kita harus mempunyai posisi with evidences. dengan bukti. Ask Karen White, Tolong tanyakan ke Karen White, did Jesus exist? apakah Yesus ada? Tell him, where is the evidence? Di mana buktinya? Who saw him? Siapa yang melihat dia? Who did he tell it to? Who did he tell that news to? Oh, siapa yang pernah bertemu dengannya? Did Moses exist? Musa alayhi salam. Did he exist? Did Musa alayhi salam exist? Bahwa Musa alaihissalam pernah ada. Tell Karen to bring the evidence. Minta Karen White untuk membawa bukti-buktinya. Why isn't that fiction? Mengapa itu bukan fiksi? We give you evidences. Kita memberikan bukti-bukti, Tell them you bring yours. maka mana bukti-bukti mereka? And the truth will become clear. Dan kebenaran akan terlihat jelas. We believe in Jesus. Kita percaya beriman kepada Yesus. We believe in Moses Kita beriman kepada Musa alayhi wassalam. alaihi wasallam. But because it's in the Quran. Tetapi karena itu ada di dalam Quran. But historic evidence Tetapi bukti sejarah to be evaluated scientifically, yang bisa dinilai dengan ilmiah, they don't have it. mereka tidak memilikinya. That's it. Beberapa pihak non-muslim di Amerika. Mungkin yang saya bisa tanyakan, dalam hal mana yang paling berkesan pada saat debat kusir dengan para non-muslim yang akhirnya sampai mereka mau menjadi mu'alaf. Terima kasih. The gentleman asked you which debates that impressed you until they became Muslim on the street or in the park. So there is a lot. There is a lot. Banyak sekali, Pak. If you check the One Message Foundation channel, Ya, kalau kita cek channelnya One Message Foundation, you will find priests ada pendeta and Islamophobes dan orang-orang yang Islamofobia who debate with us yang berdebat dengan kami and they end up becoming Muslim. dan berakhir dengan mereka menjadi Muslim. There was one Filipino preacher. Ada seorang pendeta Filipina. He said, I have 3 questions. Dia bilang dia punya 3 pertanyaan. If you can answer them, I'll become Muslim. Kalau bisa dijawab semua, dia akan jadi Muslim. And you can see the video. Ya, bisa dilihat di videonya. There is a young Jewish scholar Ada seorang ulama Yahudi yang masih muda, who was a Christian first pernah menjadi seorang Kristen and he learned Greek. dan mempelajari bahasa Yunani Then he learned Hebrew, dan juga belajar bahasa Ibrani, and he had a debate with me, dan dia berdebat dengan saya and he ended up becoming Muslim. dan berakhir dengan dia menjadi Muslim. And the videos are online. Ada videonya Pak Dewan. It's too many for me to mention. Terlalu banyak untuk disebut satu. Alhamdulillah. Saya salah satu subscriber beliau, jadi mau bertanya, di Amerika itu kan banyak seperti hebat atau debat-debat yang begitu intens, sampai terjadi kasus penusukan beliau gitu kan. Apakah di Amerika itu sendiri hal seperti itu, debat-debat itu legal gitu? Maksudnya tidak ada perkara dalam hal hukum. The things like debates about what? Is it legal in the US? Yes, it's legal. Ya, legal. We don't break the law. Tidak melanggar hukum. We don't call towards violence. Kita tidak menggunakan kekerasan. We just want to build bridges Kita hanya menjembatani and deliver the message of dan Islam. menyampaikan pesan Islam. And that's legal. Itu saja. Apakah di Amerika itu juga semarak di Indonesia bahwa ada istilahnya Islam liberal, yang mana Islam liberal itu juga sebenarnya sepengetahuan saya itu menyerang orang-orang Islam. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Is there any liberal Islam in USA? Islam is only one Islam. Islam hanya satu. The Islam of the Quran, Islam dari Quran, the Islam of the Sunnah, Islam Sunnah, the Islam of the Salaf al-Ummah. Islam daripada salaf ummah. This is Islam. Itu Islam.
Somebody might want to change it. Mungkin seseorang ingin merubahnya. They want to make it liberal. Mereka ingin menjadikan liberal. Or they want to go to extreme. Mereka ingin ekstrim. But we reject this. Kita menolak itu. Din al-wasat, it's the middle path. Di di garis yang tengah. We don't go to extremism. Kita tidak condong ke ekstremis. We don't go to liberalism. Kita tidak condong ke liberalis. We stick to the way of the Prophet ﷺ. Kita memegang teguh jalan Nabi Muhammad SAW. In America, there's many fitna. There's many fitna. Fitnah di Amerika banyak fitnah. There are those who call themselves liberal, progressive Muslims. Mereka menyebut dirinya Islam liberal, progresif. And they just want to leave Islam. Dan mereka bilang hanya mereka ingin meninggalkan Islam. Without leaving the name of Islam. Tanpa meninggalkan nama Islam. So they don't wear hijab. Jadi mereka tidak mengenakan hijab. They don't make salah. Mereka tidak sholat. They reject much of Islam. Mereka menolak manhaj Islam. Under the name liberalism. Dengan nama liberalism. But we are not affected by them. Tapi kita tidak terpengaruh oleh mereka. Because we have the evidence. Karena kita memiliki bukti from the Quran, dari Quran, from Sahih Hadith, dari Sahih Hadith. So we stick to Islam. Maka kita memegang teguh Islam. The moderate Islam. Islam moderat. Of the middle path. Di dalam garis yang tengah. Alhamdulillah ada kelonggaran waktu 1 jam. Jadi after Isya we can continue this session for another 1 hour. Masya Allah. Masya Allah. Khalas. Dari Pak Yusuf memang begitu. Masya Allah. The message is from Ustaz Yusuf Basalama, the restaurant Lafayette. Masya Allah. He said what? He said you can continue 1 hour after Isya. Here or there? Here. Masya Allah. Okay. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Kita punya waktu lebih banyak lagi. Nah kalau begitu ditunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain itu begitu. Kalau nggak nanya banyak-banyak nanti cepat pulang jadi. Bulan telah pernah terbelah dan kembali lagi. Ada Al-Quran maupun hadis. Tentunya juga NASA atau lembaga-lembaga penelitian yang lain pasti sudah tahu itu. Bagaimana mereka bisa menjelaskan kejadian ini secara ilmiah? Apakah ini dapat pernah dengar informasi? How did NASA explain the splitting of the moon scientifically? NASA has theories. NASA punya teori banyak. They cannot say what they cannot observe. Mereka tidak bisa bilang bahwa mereka tidak mengamati. So when they see the signs, maka ketika mereka melihat tanda itu, like cracks across the surface, seperti retakan di permukaan bulan itu, or 2 distinct sides of the moon, atau 2 sisi bulan yang berbeda, so they have theories. Maka mereka membuat teori. How did it happen? Bagaimana itu terjadi? One of the theories, salah satu teorinya, the cracks are lava tunnels. Bahwa retakan itu adalah seperti jalur lava, jalur lahar gitu. But there are no active volcanoes on the moon. Tetapi tidak ada kegiatan gunung berapi di bulan. So this would not be likely. Maka itu tidak populer. So the other theory, teori yang lain, is the moon was 2 pieces. Bahwa bulan itu pernah menjadi 2 bagian yang terpisah. Whether there were 2 moons, entah apakah itu 2 bulan that crashed together, yang bertabrakan menjadi 1, or the moon split, atau bulan terbelah and came together, dan menyatu kembali. But those could be possibilities. Tapi itu baru kemungkinan. Why there are cracks across the moon? Di mana di bulan tersebut ada retakan. And it has 2 distinct sides. Dan mempunyai 2 bagian yang berbeda. Kita kalau bersama Indonesia ini sampai sekarang mayoritas Islam dan Muslim. Apa kira-kira metode ini agar supaya masjid ini betul makmur karena mayoritas? Kalau kita membandingkan kepada yang barangkali makmurannya bersama, kira-kira metode yang harus dipahami. Terima kasih. The beauty of the masjid, jadi keindahan dari sebuah masjid, is in the amal, in the actions that go on. Tergantung kepada tindakan daripada jamaah. Not in the building. Bukan bangunannya. The masjid of Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi masjid daripada Nabi Muhammad SAW, was very simple.
sangat-sangat sederhana. Date palm tree stalks, Jadi hanya pohon kurma, pelepah, no roof, tidak ada atap, just the date palm leaves, hanya pohon atau daun kurma. no light, Tidak ada cahaya, but it had the light of guidance tetapi ada cahaya tuntunan of the Quran, dari Quran of the Sunnah. dan Sunnah. So same thing here. Maka hal yang sama juga untuk di sini. I advise my brothers and sisters Saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian to stick to the Quran, untuk memegang teguh Quran, to read it, untuk membacanya, to understand it, untuk memahaminya, to have halaqat, to learn it, untuk mempelajarinya, and the Sunnah, dan Sunnah, to have durus from hadith, mempelajari hadis dulu, hadith sahih, hadis sahih, and to teach it, dan mengajarkan, and to act upon it, dan untuk mengamalkan. and to have classes Ada kajian-kajian and programs dan acara-acara for men, untuk bapak-bapak, for women, untuk ibu-ibu, for children, untuk anak-anak, for families, untuk keluarga. so you can make the masjid alive. Jadi bisa membuat masjid ini terlihat hidup. Encourage the people to come for salah Undang orang-orang untuk sholat and have programs for them to benefit. dan adakan acara-acara yang melibat, artinya bisa memberikan keuntungan buat mereka. Inshallah, that is the advice for my masjid and your masjid. Insya Allah itu adalah nasihat untuk masjid dia dan juga masjid ini. Jika pernah, apa yang beliau pesankan untuk saya, seperti apa wajah beliau, apa tips agar bisa mimpi beliau. What's the question? The question is, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa rahmatullah. Do you ever have dream to meet the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? If you ever have, what did he say to you? Alhamdulillah, I saw the Prophet ﷺ more than one time in a dream. But what he said to me is secret between me and Allah. Secret. Secret. Okay. And then, what his face looks like? His face looks like a beautiful, radiant moon. Oh, seperti bulan yang bercahaya ya wajah beliau, Masya Allah. Dan beliau mengaku pernah bermimpi melihat Rasulullah. Namun apa yang dikatakan Rasulullah kepada beliau itu antara beliau dan Rasulullah saja. And his beard was long to about half the chest, Dan rambut beliau sampai ke dada beliau with a few white hairs. dengan beberapa uban janggut ya. And the last one is, what is the tips so that we can have the dream to see Rasulullah? If you stick to the Sunnah Jika kita berpegang teguh pada sunnah, more and more, terus dan terus learn about the life of the Prophet ﷺ mempelajari kehidupan beliau Rasulullah from Sahih Hadith dari hadis-hadis yang sahih and send salat ala Nabi dan selalu bersalawat untuk Nabi in the way of the Sunnah. dengan cara yang sunnah, And if Allah wills it, dan jika Allah menghendaki, you will see the Prophet ﷺ. kita bisa melihat Rasulullah. Inshallah. Insyaallah. Baik, ada lagi pertanyaan? Monggo Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mempertanyakan dua hal. Yang pertama, umat Islam dengan tekanan Al-Quran dan hadis mestinya akan bersatu di seluruh dunia. Tetapi kenapa umat Islam selalu bergerak? Itu yang pertama. Boleh satu-satu Pak ya? Boleh satu-satu ya? Mengenai modernisasi, Islam itu seolah tinggalan terhadap modernisasi. Bagaimana jawaban dari Ustaz? Terima kasih. The first question is, Muslims with Quran and Sunnah should be stick together. But why Muslims are always in quarrel? The second question is, it seems that Muslims are left behind in terms of science. So how do you respond to this? Say the first question, no doubt the Muslims with the Quran and Sunnah should stick together. Ya, jawabannya yang pertama, memang betul
Muslim dengan Quran dan Sunnah harusnya bersatu. But many times we say this with the tongue but not the action. Tetapi seringkali kita berbicara hanya di bibir, tetapi bukan dari hati kita. Somebody does something Seseorang melakukan sesuatu, and then you tell them this is not in the Quran or Sunnah, namun tidak terdapat di dalam Quran dan Sunnah. and they say, well, my sheikh said it's okay. My sheikh said it's okay. Dan beberapa mengatakan bahwa syekh saya mengatakan tidak apa-apa. Or this is my culture. Itu adalah budaya dia. So then we have differences. Maka itulah kita mempunyai perbedaan. Sometimes people have hasad, jealousy. Terkadang orang-orang mempunyai penyakit hasad, penyakit hati. Sometimes we have nationalism. Terkadang kita juga mengedepankan nasionalisme. So we need to clean our hearts Maka itu kita harus membersihkan hati kita and stick to the Quran and Sunnah dan berpegang teguh pada Quran dan Sunnah and come together as one ummah dan menjadi satu sebagai umat with satu love and respect for each other. dengan kasih sayang dan saling menghormati. Secondly, Yang kedua, the Muslims were the leaders in all the ulum and all the sciences. The Muslims used to be the leaders, sebenarnya Muslim itu menjadi pemimpin atau yang pertama-tama di dalam ilmu pengetahuan, who developed algebra, yang mengembangkan aljabar, who developed chemistry, yang mengembangkan kimia, who made the first hospital, yang pertama kali membuat rumah sakit, who made the first college, yang pertama kali membuat perguruan tinggi. was Muslims. Itu adalah semua Muslim. But then we started following the West. Tetapi kemudian kita mulai mengikuti Barat. And when you follow somebody, then you're behind them. Maka ketika kita mulai mengikuti orang lain, kita menjadi yang tertinggal. And this is where we fell. Dan itulah kejatuhan kita. Today in our countries, Sekarang ini di negara kita, Western education is preferred. pendidikan Barat lebih disukai. Western movies, Film-film Barat, Western music, musik-musik Barat, Western fashion. fashion Barat. So we're behind. Maka itulah kita tertinggal. If you want to get ahead, Kalau kita mau di depan mereka, then we cannot follow. makanya kita tidak boleh mengikuti. We have to lead Kita harus memimpin upon the Quran di atas Quran and the Sunnah, dan Sunnah like the Sahaba. oleh sahabat-sahabat. And then Allah will make us victorious. Maka Allah akan memberikan kemenangan buat kita. Inshallah. Insya Allah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Silakan. We now see Islam is in many countries, in many people, in many nations. Sometimes we call radical Muslim extremism, and especially in Indonesia, anyone Muslim who wants become a good Muslim, not to good Islamic state, no, but want to be a good Muslim, the government is called radical extremism. How we as a Muslim, we must. Before you answer, I will ask the gentleman to translate to bahasa Indonesia. Okay. I think it's the best to translate. Okay. Boleh Pak diterjemahkan ke bahasa Indonesia Pak supaya yang lain bapak-bapak juga paham. Kalau saya terjemahin nanti bisa lari dari pertanyaan bapak. Jadi begini pertanyaan saya adalah bagaimana kita sebagai seorang Muslim menghadapi hadis Islam hari ini? Karena di banyak negara, di banyak bangsa dan lain seperti itu, terutama di Indonesia, kita tidak ingin menjadikan negara Islam. Kita hanya ingin menjadi seorang Muslim yang baik saja. Tapi kita dipanggil radikal. Bagaimana kita harus? I hope you understand the question. Yeah. Sorry. We as Muslims, Kita sebagai Muslim, we condemn extremism kita mengutuk ekstremis and we condemn the Khawarij dan kita mengutuk Khawarij who spilled the blood of the Muslim yang menumpahkan darah Muslim without haqq. tanpa kebenaran. As we condemn the liberals Seperti juga kita mengutuk liberalisme who want to sell Islam, yang mau menjual Islam. we are the middle path. We are the middle Kita path. ada di garis tengah, Ummat al-Wasta.
the middle ummah. ya di tengah-tengah umat. And how do we proceed? Dan bagaimana kita meneruskan? We always go back to the Quran Kita selalu harus kembali kepada Quran and the Sahih Hadith. dan hadis sahih. And the best example Dan contoh yang paling baik of the Sahaba adalah para sahabat and the Tabi'un and Taba Tabi'un. dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. So when somebody wants to kill Muslims, Jadi ketika ada orang yang ingin membunuh muslim, we tell them Allah made the blood haram on you. kita memberitahukan bahwa Allah sudah mengharamkan hal tersebut. If somebody wants to sell the religion, Jika ada orang yang mau menjual agama, we tell them it's not yours to sell. kita katakan itu bukan milikmu yang untuk dijual. And when we bring the evidences Dan jika kita membawa bukti-bukti from the Quran and Sahih dari Hadith, Quran dan hadis sahih, then we'll come together maka kita akan bersama with love dengan kasih sayang and respect for each other. dan menghormati satu sama lain. And this is the answer to all the isms. Dan ini adalah jawaban untuk semua isme. Liberalism, extremism, this ism, that ism. Isme ini, isme itu. Secondly, Kedua, regarding the political situation, I cannot comment mengenai situasi politik saya tidak bisa berkomentar because I don't live here. karena saya tidak tinggal di sini. But I believe as a Muslim country, Tetapi saya percaya sebagai negara Muslim, from what I see, dari yang saya lihat, you can practice your religion, kita bisa mempraktekkan agama kita, come to the masjid, wear hijab, datang ke masjid mengenakan hijab, and there is no problem. dan tidak ada masalah. And if there is a problem, Dan jika ada masalah, we need to explain it kita harus bisa menjelaskannya with the Quran and Hadith. dengan Quran dan hadis. And we want nothing but good for the Muslim Ummah. Dan tidak ada yang kita inginkan kecuali kebaikan untuk umat Islam. We want good for the Muslim leaders Kita ingin kebaikan untuk pemimpin Islam and the Muslim countries dan juga negara Islam and the Aam Muslims, average Muslims, all Muslims. dan semua Muslim. What is the best way for us to still keep in the ukhuwah Islamiyah? The best advice Nasihat yang paling baik is from the Quran and Sunnah. tetap berasal dari Quran dan Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala ordered us in the Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita di dalam Quran, ittaqullah, have taqwa of Allah, bertakwalah kepada Allah, as is the right, all the way to so much taqwa like the right of Allah. di mana takwa itu tadi kan menjadi hak Allah. وَلَا تَمُوتُنَّ, don't die Jangan mati except in a state of being a Muslim. kecuali dalam keadaan Muslim. So we should always have taqwa of Allah. Maka kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Know that Allah sees us Kita harus selalu merasa bahwa Allah selalu melihat kita everywhere, di mana-mana, in the masjid di dalam masjid and outside. dan di luar. When you're with your friends Entah kita sedang bersama teman kita and when you're alone. ataupun ketika kita sedang sendiri. So always live life like this. Maka selalu kita harus menjalani hidup seperti itu. Make a wall between you and the sins. Kita harus menjadikan atau membuat pemisah antara kita dengan dosa. And always strive to do whatever Allah has ordered. Dan kita harus selalu berjuang untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. In the way of Rasulullah sallallahu Di alaihi wasallam. dalam sesuai dengan jalan daripada Rasulullah SAW. Not my culture Bukan dari budaya or my saya tradition, atau tradisi, but the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tetapi dari jalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Always have ikhlas Selalu kita memiliki rasa ikhlas and a nasiha, a love, well-wishing for all the Muslims. dan selalu berharap yang baik untuk saudara-saudara kita. Not a hatred, Bukan kebencian, no hasad bukan hasad, or shuh, like when you don't want somebody to have things. ya, atau seperti rasa kita tidak mau orang lain itu memiliki sesuatu. When we are on the Quran and Sunnah, Ketika kita berada di atas Quran dan Sunnah sincerely with ikhlas, dengan tulus dan ikhlas, wanting good for everybody with nasiha, menginginkan yang baik untuk saudara-saudara kita, then we'll come together. maka kita akan bersatu. Otherwise, everybody thinks they know better. Otherwise, Kecuali apa? Jika tidak, everybody thinks I know best. semua orang berpikir kita bukan yang terbaik. But that will only split the ummah. Maka itu hanya akan memecah belah umat. You are in the biggest Muslim country.
Kita semua sekarang ada di dalam negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. The rest of the Muslims look up to you. Muslim yang lain melihat kita. You're also the target of the Christian missionaries. Kita semua juga menjadi target daripada kristenisasi. So you have to be very careful. Maka kita semua harus berhati-hati. Beyond the Quran and Sunnah. Tetap selalu berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Give da'wah. Berikan dakwah. Otherwise you'll get da'wah. Jika tidak, kita yang akan didakwai. Be active. Kita harus selalu aktif. Especially our sisters. Terutama bagi para ibu-ibu. Stick to the hijab. Tetap berpegang teguh dengan hijab. And the haya, shyness. Dengan rasa malu. And encourage the other women. Dan menguatkan saudara-saudara yang lain. Because the Western media is going to attack you. Karena media dari Barat menargetkan para kaum wanita. And our youth. Dan juga kaum muda kita. You are the target for the Western media. Kalian adalah target daripada westernisasi. And the missionaries. Dan juga para misionaris. And the people calling towards hell. Dan juga dari orang-orang yang mengajak mereka untuk menuju ke neraka. And you are the future. Dan kalian adalah masa depan. So stick to the Quran and Sunnah. Maka berpegang teguhlah pada Quran dan Sunnah. And benefit from the ulama. Mari kita belajar dari para ulama kita. As our Sheikh Abdullah Saleh Al-Hadrami we saw today, Sheikh Abdullah Saleh Al-Hadrami. Hari ini kita mendengarkan nasihat daripada Ustaz Abdullah Hadrami. Benefit from them. Ya, belajar dari ulama-ulama kita. When you're online, don't waste time. Jika kita online, jangan buang-buang waktu kita. Either take knowledge. Harusnya kalau kita online, apakah itu kita mendapatkan ilmu pengetahuan or share knowledge, atau membagikan pengetahuan. And I ask Allah to protect me and you. Dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar? Matur nuwun. Cinta Indonesia. Matur nuwun. Matur nuwun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lemas semuanya. Allahu Akbar.